Welcome guys to my channel, Thomas Kibon. Kita belajar online dulu. Kibon kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu unsur-unsur cerita. Ayo kita mulai. Teman-teman tentu pernah menonton film-film berikut ini. Contohnya Doraemon, kemudian Toy Story, kemudian apalagi ya, misalnya lagi Kung Fu Panda. Kalau film Indonesia ada Laskar Pelangi, kemudian ada Keluarga Cemara. Teman-teman, film-film yang barusan saya sebut itu terdiri dari banyak unsur. Di dalam film itu pasti ada tokohnya, ada latar tempatnya, ada latar suasananya, ada latar waktunya. Dan di dalam film-film tersebut pasti juga kita menemukan pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil dari film-film tersebut. Hal-hal positif yang bisa kita contoh. Itu di dalam film. Sedangkan di dalam cerita, contohnya cerita misalnya Malin Kundang, apalagi cerita-cerita rakyat yang lain. Masih banyak ya, masih banyak cerita rakyat yang lain ataupun cerita fiksi lainnya. Biasanya di dalam cerita fiksi atau di dalam cerita dongeng atau cerita rakyat itu pasti ada unsur-unsur yang terkandung di dalam ceritanya. Di video kali ini kita akan belajar unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Unsur-unsur cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Kali ini kita akan belajar 6 unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita, baik di dalam film maupun di dalam cerita. Ya, pasti ada 6 unsur ini. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita atau gagasan pokok dari cerita tersebut. Yang kedua adalah ada yang namanya tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau pemberian watak atau sifat kepada tokoh yang ada di dalam cerita. Itu tadi tentang tokoh dan penokohan. Tokoh dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah protagonis. Apa itu protagonis ya? Protagonis adalah tokoh atau pemeran utama yang mempunyai sifat yang baik. Contohnya cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Nah, protagonis di situ di dalam cerita tersebut adalah Bawang Putih. Karena kenapa? Dia pemeran utama, tapi dia memiliki sifat yang baik. Itu namanya tokoh protagonis. Tokoh yang kedua adalah antagonis. Antagonis juga adalah tokoh atau pemeran utama, tapi menjadi lawan bagi protagonis. Jadi kebalikan dari protagonis ya. Biasanya watak atau sifat dari tokoh antagonis ini sifatnya itu negatif ya. Sifatnya negatif seperti sombong, iri, congkak, suka marah dan lain-lain. Contohnya kalau misalnya di dalam cerita Bawang Putih Bawang Merah, tokoh antagonis itu adalah bawang merahnya. Oke. Kemudian ada tokoh tritagonis. Ya, tritagonis ini adalah tokoh atau pemeran atau tokoh penengah di dalam cerita. Jadi dia tidak berpihak kepada antagonis maupun kepada protagonis. Sekali lagi, tokoh di dalam cerita itu dibedakan menjadi 3. Ada yang pertama tadi protagonis, kemudian antagonis, dan terakhir adalah tritagonis. Teman-teman, ketiga tokoh ini pasti kalian temukan di dalam film ataupun di dalam cerita, pasti. Ya, kalau teman-teman menonton Doraemon, ya Doraemon gitu ya, pasti ada tokoh yang baik di sana, yang sifatnya baik. Tapi ada juga yang antagonis, yang menentang si protagonis. Wah, misalnya suka gangguin temennya, suka marah, itu tokoh antagonis namanya. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, artinya tidak memihak ke tokoh yang antagonis maupun ke tokoh
protagonis. Biasanya tokoh tritagonis ini lebih bijak gitu ya, lebih bijak. Itu tentang tokoh dan penokohan. Sekarang yang ketiga adalah watak atau sifat tokoh. Apa yang dimaksud dengan watak? Watak adalah sifat dasar manusia yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Sifat itu contohnya apa saja ya? Contohnya baik hati, murah hati, jujur, sombong, iri, pemarah, dan lain-lain. Teman-teman, sekali lagi, itu adalah watak atau sifat tokoh. Ya, pasti kalian bisa menemukan itu di dalam film ataupun di dalam cerita yang kalian baca ya, pasti ada. Yang keempat adalah latar cerita. Apa yang dimaksud dengan latar cerita? Latar cerita adalah segala petunjuk atau keterangan tentang tempat, waktu, suasana yang terdapat di dalam sebuah cerita. Latar atau keterangan di dalam sebuah cerita dibedakan menjadi 3. Sekali lagi, ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Yang pertama adalah latar tempat atau keterangan tempat. Lokasi terjadinya sebuah peristiwa di dalam sebuah cerita. Contohnya, di hutan, di sungai, di pantai, di rumah, di gubuk, ya. Artinya lokasi di mana terjadi peristiwa di dalam sebuah cerita. Kemudian adalah latar waktu atau keterangan waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Pagi hari, siang hari, malam hari, pukul berapa? Itu termasuk di keterangan waktu. Dan terakhir adalah latar suasana atau keterangan suasana. Ramai, sepi, sedih, dan masih banyak keterangan-keterangan lainnya. Yang kelima adalah awal dan akhir cerita. Yang pertama, awal cerita atau disebut sebagai prolog. Apa itu prolog? Bagian pengantar untuk menceritakan keadaan secara umum dari sebuah cerita. Kemudian akhir cerita atau yang disebut dengan epilog. Apa itu epilog? Epilog adalah bagian penutup, biasanya berisi tentang kesimpulan dan juga pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Dan unsur terakhir yang terdapat di dalam sebuah cerita adalah amanat cerita. Oke, apa yang dimaksud dengan amanat cerita? Amanat cerita adalah pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Jadi teman-teman, kalau kalian menonton sebuah film atau membaca sebuah cerita, pasti di dalam film dan cerita tersebut pasti ada amanatnya, ada pesan moralnya yang ingin disampaikan kepada penonton atau kepada pembaca. Nah, pesan moral berisi sifat tokoh yang harus diteladani jika terpuji. Contohnya, kalau tokohnya jujur, baik hati, ramah, maka itu hal-hal positif yang bisa kita teladani, dapat kita contohi. Tapi ada juga sikap yang harus kita hindari. Contohnya kalau kamu nonton film atau misalnya membaca sebuah cerita, di sana juga ada sikap-sikap yang harus dihindari dan tidak perlu ditiru atau dicontoh. Contohnya siapa? Malin Kundang misalnya. Tidak perlu kita contoh sikap dari Malin Kundang. Dia seorang yang durhaka, dia tidak hormat kepada orang tua. Contohnya lagi, bawang merah. Contohnya dalam cerita bawang putih dan bawang merah. Sikap dari bawang merah tidak baik untuk diteladani atau dicontoh. Kenapa? Iri, marah, sombong, congkak, dan lain-lain. Tidak perlu kita tiru. Demikian juga di film. Kalau teman-teman menonton sebuah film, kalian harus bisa membedakan apakah sifat atau sikap ini dapat saya contoh apa enggak. Kalau misalnya tokoh-tokoh di dalam film tersebut ada hal-hal yang baik, ada sikap yang baik, itu boleh kita contoh. Tapi kalau di dalam film tersebut tokoh-tokohnya atau sifat atau sikap dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut tidak baik, teman-teman tidak perlu mencontohnya. Sekali lagi teman-teman, ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Saya berharap ketika teman-teman nonton film atau membaca sebuah cerita,
temukanlah unsur-unsur ini. Yang pertama tadi apa teman-teman? Masih ingat yang pertama? Apa yang pertama tadi? Yang pertama adalah tema cerita. Oke, itu yang pertama tadi. Yang kedua apa tadi teman-teman? Masih ingat nggak yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Pasti ya, di dalam sebuah cerita itu ada tokohnya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah watak atau sifat tokoh. Oke. Yang keempat, latar cerita. Latar cerita tadi dibagi menjadi 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian unsur yang kelima adalah awal dan akhir cerita. Dan yang terakhir adalah amanat cerita. Sekali lagi, keenam unsur ini pasti kita temukan di dalam sebuah film ataupun di dalam sebuah cerita. Sekali lagi, semoga pelajaran ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe. Thank you.